Ini yang namanya daun sembung ya. Daun sembung ini nama latinnya adalah Blumea balsamifera. Kalau di daerah Jawa, Sumatera, dan hampir seluruh Indonesia memang disebutnya sebagai daun sembung. Tetapi ada juga yang melafalkannya sebagai daun sembong. Tetapi kalau di daerah Melayu hingga ke Malaysia, itu disebutnya sebagai daun telinga kerbau. Daun sembung ini ciri-cirinya seperti ini ya. Jadi dengan tulang daun yang seperti ini, kemudian pinggirannya bergerigi, permukaannya kalau kita raba itu teksturnya seperti ada bulu-bulu ya. Jadi kalau kita ketemu daun seperti ini yang memang merupakan tanaman perdu dan sering tumbuh liar, ini kita jangan buru-buru membasminya. Karena daun sembung ini banyak manfaatnya. Kali ini saya akan menerangkan tentang fakta dan mitos dari daun sembung. Yuk, mari ikuti saya. Fakta mitos pertama, mengonsumsi rebusan daun sembung dipercaya dapat mengobati flu, batuk, dan juga demam. Benarkah? Yuk tanya sama Dokter Ingrid, itu fakta atau mitos ya? Fakta ya, karena daun sembung ini sejak zaman dahulu kala memang sudah dipakai sebagai obat flu untuk mengatasi gejala-gejala seperti demam dan batuk. Karena daun sembung ini mengandung zat-zat yang bersifat ekspektoran, artinya akan memudahkan kita dalam mengeluarkan dahak. Nyeri haid tentu sering dirasakan oleh kaum hawa, terlebih saat hari pertama. Rasa nyeri yang timbul membuat mood seharian menjadi berantakan. Nah, mitosnya mengonsumsi daun sembung dapat meredakan nyeri saat haid. Fakta atau mitos ya? Yuk tanya lagi sama Dokter Ingrid. Fakta ya, karena daun sembung ini sejak zaman nenek moyang kita memang sudah lama dipakai untuk mengatasi keluhan-keluhan nyeri haid ya. Tetapi yang justru yang sering dipakai adalah untuk mengatasi keluhan-keluhan ketika darah haidnya terlalu banyak atau menorragia. Bagi Anda yang memiliki penyakit MAH, tentu diharuskan untuk makan tepat waktu agar MAH Anda tidak kambuh. Menghindari makanan pedas dan minuman bersoda juga tentu perlu dilakukan ya. Nah, mitosnya mengonsumsi daun sembung dapat mengobati MAH. Apa ya kata Dokter Ingrid? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta, karena selain nenek moyang kita memang sudah lama memanfaatkan daun sembung ini untuk mengatasi keluhan-keluhan dari sakit MAH, daun sembung ini juga memang terbukti bersifat analgetik, artinya meredakan nyeri dari lambung. Kemudian juga bersifat anti peradangan. Itu artinya mengurangi peradangan-peradangan pada dinding lambung serta mengobati luka-luka yang terjadi pada dinding lambung. Mitos selanjutnya, mengonsumsi daun sembung baik dikonsumsi untuk kesehatan jantung. Apa ya jawaban Dokter Ingrid? Fakta atau mitos? Itu adalah fakta, karena daun sembung itu mengandung zat-zat yang bersifat antioksidan sehingga akan menangkal radikal bebas yang bisa merusak dari organ jantung. Kemudian daun sembung juga bersifat menurunkan atau menormalkan tekanan darah sehingga tekanan darah akan stabil. Beri-beri merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf dan juga sistem peredaran darah. Kurangnya vitamin B1 dalam tubuh menjadi salah satu penyebabnya. Jantung berdebar dan juga sesak nafas menjadi salah satu gejala yang timbul dari penyakit beri-beri. Mitosnya, mengonsumsi rebusan daun sembung membantu mengobati sakit beri-beri. Benarkah? Fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta, dan sudah terbukti bahwa daun sembung ini kaya akan vitamin B1. Sehingga jika kita mau mengobati penyakit beri-beri, kita baik mengkonsumsi daun sembung ini disertai sumber-sumber makanan vitamin B1 yang lain. Misalnya kacang-kacangan, biji-bijian, hati sapi, sayur-sayuran seperti kale, kembang kol, dan lain-lain. Rematik tidak hanya dialami oleh orang tua saja, anak muda juga dapat mengalaminya. Terlebih jika tidak menjaga pola hidupnya. Mengonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi menjadi salah satu pemicunya. Nah, mitosnya daun sembung membantu meredakan nyeri saat rematik. Fakta atau mitos ya? Fakta, karena memang sudah lama nenek moyang manusia itu menggunakan daun sembung ini untuk mengobati nyeri rematik. Dan dalam penelitian sudah terbukti bahwa
daun sembung ini mengandung zat-zat yang bersifat analgetik atau pereda rasa sakit dan antiinflamasi atau mengurangi peradangan daripada nyeri sendi dan otot. Fakta mitos selanjutnya, daun sembung baik dikonsumsi sebagai obat diare. Kalau sedang diare emang nggak nyaman ya. Tapi itu fakta atau mitos ya? Fakta, karena daun sembung ini setelah diteliti ternyata mengandung zat-zat tanin, juga minyak atsiri dan saponin yang akan mengurangi frekuensi dari diare dan memadatkan tinja, serta mengurangi rasa nyeri perut. Sudah jelas ya manfaat dari daun sembung. Nah, kali ini Dr. Ingrid Tania akan memberikan tips dalam mengolah daun sembung supaya manfaatnya dapat Anda rasakan. Nah, bagaimana cara kita mengolah atau memanfaatkan daun sembung ya? Kita bisa memanfaatkan bahan segar seperti daun yang segar ini, atau kita juga bisa memakai bahan kering ya. Jadi daun sembung yang sudah dikeringkan yang kita sebut sebagai simplicia. Nah, antara bahan segar atau bahan kering ini nanti kita rebus misalnya bersama 3 gelas air ya, atau 600 ml air dalam panci yang terbuat dari kaca atau stainless steel atau gerabah. Jadi jangan menggunakan panci-panci yang dari bahan logam ataupun dari aluminium. Jadi sekarang saya akan mencontohkan bagaimana merebus dari daun sembung segar ya. Jadi kita bisa menyiapkan 5 lembar dari daun sembung ya. Ini kita sobek-sobek ya, ataupun diiris-iris ya. Kemudian dimasukkan ke dalam air kurang lebih 600 ml ya, atau 3 gelas. Ini direbus. Ya, ini semuanya sebanyak 5 lembar, misalnya untuk mengatasi keluhan-keluhan demam ya, ataupun batuk, intinya keluhan flu ya. Ini kita sobek atau kita iris sampai 5 lembar habis, kemudian kita tutup, lalu kita rebus sampai mendidih atau sampai tersisa air setengahnya ya, setengah dari 3 gelas atau 1,5 gelas, yaitu kira-kira 300 ml. Dan selama perebusan harus selalu ditutup karena daun sembung ini mengandung minyak atsiri. Agar minyak atsirinya tidak menguap, maka pancinya perlu kita tutup. Penggunaan daun sembung ini, ingat ya, tidak boleh berlebihan. Jadi, kita dalam sekali perebusan cukup misalnya merebus 5 lembar daun segar. Atau kalau kita mau pakai yang bahan kering, kita bisa pakai kira-kira setengah genggam. Antara 40 gram ya, 50 gram. Jika berlebihan, maka bisa meningkatkan risiko pembekuan darah. Sehingga jika terlalu konsumsi berlebihan, yang kita khawatirkan adalah pengentalan darah. Jadi sudah direbus menghasilkan kira-kira 300 ml. Sekali minum kita bisa meminum 100 ml ya. Kira-kira setengah gelas. Itu diminum pada pagi hari. Kemudian kita minum lagi setengah gelas kira-kira 100 ml diminum siang hari. Lalu diminum lagi 100 ml pada sore atau malam hari. Sehingga total 300 ml per hari. Alam memberikan beragam kemanfaatan untuk umat manusia, salah satunya bahan-bahan herbal. Jadi, jangan ragu untuk menggunakan atau mengkonsumsi bahan-bahan herbal. Jangan lupa berkonsultasi kepada dokter, praktisi kesehatan, atau ahli herbal sebelum mengkonsumsi bahan-bahan herbal.